Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miftah Zulfa. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga PKOB dengan NIM 16026250007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan seperti kualitas pendidikan yang masih belum merata, kurangnya fasilitas serta sumber daya dan sistem pendidikan yang masih teoritis. Namun ada kemajuan seperti perkembangan teknologi pada zaman saat ini. Terus untuk memperbaiki pendidikan pada zaman ini di Indonesia, kita bisa meningkatkan kualitas guru, akses pendidikan, terus juga kita bisa menambahkan kurikulum yang relevan, terus juga lebih dipergunakan dengan baik teknologi yang ada saat ini. Mereka langsung aja ke pertanyaan pertama, apa tujuan terpenting dari materi yang kakak ajarkan? Kalau tujuan terpenting dari materi yang saya ajarkan itu bukan hanya sekedar mengenal guru saja atau memahami materi-materi untuk anak-anak, tetapi juga saya harus bisa mengajarkan cara disiplin, cara mereka bertanggung jawab dari mereka yang berbuat, dan juga membentuk mental mereka agar mereka itu tidak hanya berani di arena, tetapi juga berani melakukan hal-hal yang bisa dilawan di luar selain di arena seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, gimana sih kakak mendeskripsikan karakteristik umum dari murid di klub ini? Karakteristik umum dari anak-anak di klub ini tuh, mereka itu anak-anak itu keren banget, bisa belajar bertanggung jawab, terus juga mereka tuh cepat tanggap dalam, misalnya saya itu dalam mengasih materi. Jadi walaupun mereka banyak bercanda, tapi secara umum mereka itu bisa kalau misalnya saya mengaplikasikan materi kepada mereka. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sebagai seorang pelatih. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang pelatih, tantangan terbesar apa yang kakak hadapi dalam menjalankan peran sehari-hari kakak? Kalau tantangan terbesar yang saya hadapi itu, saya harus bisa bikin murid-murid saya itu semangat dan konsisten dalam latihan. Karena kan pasti banyak ya murid-murid itu yang capek, bosan dengan materi yang kita kasih. Karena rata-rata materi yang kita kasih pasti kalau nggak dari tendangan ya pukulan, kalau nggak dari jurus ya jurus, gak pernah beda gitu, itu aja. Nah, saya harus bisa gimana caranya tuh biar mereka itu latihan walaupun ada sedikit hiburan tapi tetap serius. Dan juga saya harus bisa mendeskripsikan karakter anak-anak masing-masing, karena setiap karakter anak itu kan beda-beda ya. Pertanyaan keempat, jauh mana kakak punya keleluasaan buat menyesuaikan materi biar lebih relevan? Kalau keleluasaan itu saya lumayan bebas ya. Biasanya itu saya menyesuaikan jika kalau misalnya lagi ada pertandingan, pasti saya lebih fokus kepada teknik dan materi lainnya. Tapi kalau misalnya kita lagi santai, lagi jauh dari pertandingan, itu lebih ke teknik-teknik dasar, fisik, dan mental juga yang perlu mereka ubah. Yang kelima, metode mengajar seperti apa yang paling efektif untuk seni tunggal dan kenapa? Kalau metode untuk seni tunggal itu saya lebih suka memberikan umpan balik kepada mereka, karena seni tunggal itu berbeda ya dengan fighter. Soalnya kalau seni tunggal itu biasanya itu 2 kali lipat lebih capek. Saya biasanya itu memberikan mereka untuk merasakan gerakan mereka seperti wirasa, wiraga, dan wirama. Nah, biasanya itu saya kasih kayak mereka gerak, terus mereka rekam gerakan mereka sendiri agar mereka itu bisa mengkoreksi apa yang telah mereka gerakan. Dan juga biasanya saya kasih visualisasi agar mereka itu bisa merasakan gerakan dari tontonan yang telah mereka tonton. Kayak misalnya dari salah satu atlet internasional, dia tonton nih, terus mereka memvisualisasikan dengan cara mereka membayangkan gerakannya seperti apa dan merasakan. Pertanyaan keenam, tantangan lingkungan belajar seperti apa yang sering kakak hadapi di sini? Kalau tantangan untuk lingkungan belajar itu, saya biasanya kalau misalnya lagi cuacanya tidak mendukung ya, itu kan ada rumit tuh. Kadang anak-anak tuh ada yang mut-mutan buat latihan kalau dengan cuaca seperti itu. Jadi saya harus bisa memberikan gimana nih caranya biar latihan ini tetap berjalan dengan mood yang enak dan
gerakan, gimana cara kakak menilai pemahaman murid secara menyeluruh? Biasanya saya itu melihat dari cara dia merespon pada saat diberi arahan. Nah, kadang juga saya itu ngajak ngobrol dia atau tanya balik mengenai gerakan-gerakan, mereka itu paham atau enggak, atau cuman mengikuti alurnya aja kayak